Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur buat semua kasih setia Tuhan yang sudah terjadi, baik suka, baik duka, baik dalam keadaan di atas ataupun di bawah, semuanya mendatangkan kebaikan. Agar hidup kami di dalam titik terendah ketemu dengan titik terindah dalam rencana Allah, hidup dalam kebenaran. Berfirmanlah, urapilah hamba-Mu Timotius Aditan, semua logos menjadi rema karena Roh Kudus. Urapin kami semua adalah hamba-hamba-Mu. Kami percaya dengan firman dan Roh Kudus yang sanggup dan berkuasa mengubahkan hidup kami semua. Atas nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Yang sepakat katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihin keluarga besar ICC. Hari ini kita akan belajar tentang the key of parenting. Kunci daripada mendidik anak. Judulnya From Children to be Served Around. Membentuk anak-anak supaya menjadi anak panah yang tajam. Nah, di ibadah ketiga khusus nanti saya berkhotbah hanya sebentar, sudah gitu akan ada tanya jawab untuk ibadah ketiga. Ibadah yang kedua adalah seperti hari ini. Siap? Kita akan baca dasar firman Tuhannya dalam Mazmur 127 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah seorang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ayat ini menyatakan seorang pahlawan itu adalah gambaran dari ayah, mama dan papa. Dan anak panah ini melambangkan anak-anak kita yang dilahirkan, dibesarkan, yang kita punya kerinduan supaya mereka berbahagia dan berhasil. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat rencana Allah adalah memakai saudara dan saya, baik sebagai anak muda yang nanti akan menjadi calon ayah dan ibu, sebagai seorang papa dan mama, sebagai seorang opa dan oma, grandpa, grandma, kungkung dan popo, untuk kita sebagai orang tua, ya, mempersiapkan anak-anak kita pada masa-masa pertumbuhannya, mempertajam supaya panah-panah itu penuh di dalam tabung yang sudah disiapkan. Tabung itu bicara tentang family, tentang keluarga. Dan panah-panah ini dipertajam supaya ketika dibidikan, ditembakkan, dilepaskan, anak-anak panah yang tajam ini akan meluncur kepada satu sasaran yang tepat dan akurat. Inilah kehidupan anak-anak yang berbahagia dan berhasil. Kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Kenapa mama dan papa? Karena Dr. Caroline menyatakan satu quote ini. Afirmasi yang terus menerus disampaikan orang tua atau orang yang otoritas pada masa kanak-kanaknya akan dianggap sebagai suatu kebenaran. Jadi apa yang dilakukan oleh mama papa di dalam keluarga atau kepada orang-orang yang berotoritas, baik di sekolah, di gereja, di masyarakat, pada masa-masa pembentukan 0 sampai 12 tahun, itu akan dianggap sebagai suatu kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan menjadi fondasi karakter anak-anak
untuk nanti terjun di dalam masyarakat, ketemu dengan pasangan hidup, ketemu dengan pekerjaan, ketemu dengan kuliah, ketemu dengan dunia yang gegap gempita dan yang lain-lain, dengan dunia teknologi yang tanpa batas. Jadi masa-masa pembentukan itu sangat penting, dan tugas ini adalah tugas orang tua, mama dan papa. Karena itu Hillary Clinton, istrinya Clinton, mantan Presiden Amerika, mengatakan untuk mendidik anak diperlukan satu kampung. Keluarga, mama papa, oma opa, paman bibi dan yang lain-lain, bahkan sekolah, ya, bahkan gereja, bahkan masyarakat. Itulah yang akan membentuk anak-anak kita supaya anak-anak panah ini menjadi tajam. Nah, Bapak Ibu Saudara, sepanjang kehidupan saya membaca firman Tuhan. Baru sekarang saya menemukan ternyata di dalam kitab suci ada satu perikop ayat yang menerangkan dirinya sendiri, bagaimana menjadi seorang ibu dan bagaimana menjadi seorang ayah yang luar biasa. Biasanya di dalam khotbah, di dalam gereja, itu bicara tentang parenting, kita akan mengambil comot ayat ini secara topikal, secara expository atau tekstual, dibangun satu bagan khotbah. Tetapi saya sangat kagum dan sangat takjub. Ternyata ada bagian di dalam Alkitab yang cespleng, katakan cespleng, tertera, tersurat dan tersirat. Inilah tugas seorang ibu, inilah tugas seorang ayah. Di mana ayatnya? Ternyata ada, saudaraku, dalam 1 Tesalonika 2 ayat 7 dan 4. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu, apa saudara? Mengasuh dan merawat anaknya. Demikian kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihin. Nah, dalam bagian ini kita akan belajar dulu sekarang fungsi seorang ibu. Ada 4 hal yang sudah di highlight, itu ada 4 hal. Fungsi utama seorang ibu adalah, pertama apa? Berlaku ramah. Katakan 2-1. Berlaku. Yang kedua adalah mengasuh. Yang ketiga adalah merawat. Yang keempat adalah kasih sayang. Nah, ini adalah ibu dan ayah. Ayah dan ibu. Wanita dan pria diciptakan Tuhan equal, sama. Enggak ada yang lebih tinggi, enggak ada yang lebih bawah. Dan istri diciptakan Tuhan menurut kitab Kejadian adalah sebagai penolong. Katakan penolong. Bukan penodong. Ya. Dan penolong, label penolong diambil dari Mazmur 26 yang mengatakan gini, Allah Israel adalah penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi seorang ibu, dengarkan para ibu, ini adalah satu legasi yang sangat luar biasa. Anda dilahirkan, diciptakan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu itu adalah sebagai penolong. Dan penolong itu lebih kuat mana dengan yang ditolong? Lebih kuat yang penolong atau yang ditolong? Lebih kuat penolong. Jadi seorang ibu pada dasarnya fungsinya adalah sebagai penolong di dalam keluarga, plus juga nanti kita akan bahas penolong kepada suaminya. Baik, 4 hal ini.
Ketika saya membaca ayat ini dan merenungkan, kok wanita hanya 4 ya? Nanti fungsi pria ada 8. Kok lebih sedikit? Tetapi ketika saya merenungkan dan ngobrol dengan ibu-ibu dan membayangkan betapa sangat dahsyatnya pengorbanan seorang ibu. Ternyata anak-anak yang bertumbuh di dalam keramah tamahan, di dalam kelembutan, di dalam kerendah hatian adalah hasil daripada 0 sampai 5 tahun, kalau boleh diterjemahkan, adalah hasil daripada sentuhan, touching, supaya caricing dari seorang ibu. Seorang ibu menyentuh anak ketika dikandung. Berat kan? Nggak bisa kan, aduh saya capek, saya mau simpen dulu di WC. Nggak bisa, 9 bulan anak ini dibawa kemana-mana. Ketika melahirkan antara maut dengan hidup. Bahkan ada beberapa ibu-ibu yang kena yang namanya baby blues. Merasa hampa, kosong, gelisah. Nah, ibu-ibu pengorbanannya sangat besar. Bukan hanya itu, dia harus mengasuh, ya, memberikan makanan gizi dan yang lain-lain. Ketika anak kita lahir, ngebayangkan zaman di antara Anda ada beberapa yang saya besuk, anaknya baru beberapa bulan ini ya. Aduh Pak Tim, setiap 2 jam sekali bangun. Kenapa? Kiih, ganti popok, ya. Ya, bangun tiap 2 jam sekali. Bapaknya di mana? Sedang ngorok, tidur. Ibu itu tuh mengasuh, menyusuin. Sesudah sekolah, maka dia ngantar. Ya, karena itu ada istilah di Kota Bandung, ladies, ibu-ibu adalah macan ternak. Singkatan, mami-mami cantik antar jemput anak-anak. Gitu kan Ira, ya. Jadi tugasnya hanya mengantar anak, kumpul sama ibu-ibu, kongko, sudah gitu akhirnya jemput anak jam 12, udah gitu dibawa pulang lagi, terus akhirnya ekstrakurikuler, les berenang, les kungfu, les apa, babak dan segala macam, dirawat, diasuh. Dan diberikan cinta yang sangat besar. Bisa bayangkan, padahal banyak ibu-ibu yang dilahirkan sekolah tinggi, sekolah di luar negeri, cita-citanya ingin jadi dokter, insinyur, ya, jadi apa dan yang lain-lain. Tetapi ketika dia harus mengandung dan melahirkan, dia mendedikasikan hidupnya. Dia harus mundur dari semua langkah-langkah cita-citanya, beberapa langkah. Fokus untuk mengasuh, merawat, mencintai dengan kasih sayang. Karena itu ada istilah mengatakan bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Kalau menurut saya yang lebih tepat adalah surga dan neraka ada di bawah telapak kaki ibu. Karena ibulah yang membangun yang pertama kasih sayang. Nah, anak-anak yang dibangun dengan kasih sayang, dengan dirawat oleh tangan mamanya sendiri, mungkin pakai baby sister oke, dan segala macam. Tapi tetap fokusnya adalah merawat, mengasuh, menyusuin dengan cinta yang besar. Anak itu akan tumbuh kasih sayangnya peka. Lembut hatinya, rendah hati. Sopan santun itu tidak usah dibeli, tapi dapat memberi segala sesuatu. Anak-anak yang disentuh oleh kasih sayang alamin, kasih sayang yang tulus dari seorang mama akan beda, hatinya gampang diatur, hatinya gampang dibentuk, hatinya penuh dengan kasih sayang, gelasnya akan penuh dengan kasih sayang. Tetapi saya melihat hari-hari di dalam konseling dan yang lain-lain. Anak-anak yang gak pernah disentuh kasih sayang dari mamahnya. Mamahnya CBSA, coba budak sina alulin. Ya, sibuk dengan segala macam. Aneh, ada anak-anak yang kasar hatinya. Ya,
ya gampang patah, selalu kejar cinta, ya udah besar, udah punya keluarga juga kosong terus, gelasnya kosong terus, selalu menuntut dan yang lain-lain. Dan saya percaya firman Tuhan ya dan amin, katakan amin. Bahwa masa-masa golden age yang pertama yang menyentuh hampir sebagian besar bukan papa, bukan suami. Tapi ibu-ibu yang sangat luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Katakan amin. Anak-anak yang saya melihat, waktu kecil kalau ya, pakaiannya ucak-acakan ya, ya, hidungnya ada sungai Niagara. Makanan gizi enggak teratur dan segala macam. Akibatnya apa? Masa-masa fisik nggak akan bagus. Masa-masa karakter kasih sayang nggak akan bagus. Nah itu bisa disentuh penolong dalam kesesakan sangat terbukti artinya adalah peran seorang ibu. Profesi seorang ibu adalah menurut saya adalah salah satu profesi yang paling mulia di dunia ini. Kok nggak ada yang kasih tepuk tangan buat ibu-ibu? Ibulah yang men-touching, ibulah yang menyentuh, ibulah yang membuat anak-anak gampang diatur. Ibulah yang membuat anak bisa menangis di pelukannya. Ibulah yang memberikan rasa aman. Tom kecil umur 5 tahun bawa sepucuk surat kepada mamahnya. Dan mamanya membacakan untuk Tom kecil ini. Dan surat itu dari sekolah dibacakan. Ibu Nancy, anak ibu, Thomas Alva Edison adalah anak yang sangat jenius. Anak yang sangat pintar. Anak yang sangat hebat. Anak yang keren deh. Sampai guru dan sekolah semua angkat tangan dan angkat kaki. Mulai hari ini Ibu Nancy harus mengajar Edison di rumahnya. Oke? Beberapa puluh tahun kemudian dunia membuktikan salah satu orang yang paling hebat di dunia adalah Thomas Alva Edison. Dia adalah penemuan-penemuan, ribuan penemuan dunia. Salah satu yang paling terkenal adalah bola lampu pijar. Bahkan perusahaannya sampai hari ini di Fortune 500. Perusahaan yang paling sehat di seluruh dunia adalah GE, General Electric. Dialah yang punyanya Thomas Alva Edison. Oke? Suatu hari Thomas Alva Edison membereskan ruang perpustakaannya. Dia melihat sepucuk surat. Oh, ini yang pernah dibacakan oleh mamahnya. Sekarang mamahnya sudah meninggal dunia. Ketika dibaca, dulu mamahnya yang menangis terharu. Sekarang Edison menangis dengan terharu. Karena surat ini isinya. Ibu Nancy, anak ibu Thomas Alva Edison adalah anak yang paling bodoh. Anak yang paling kurang ajar. Anak yang tidak bisa diatur. Anak yang tidak bisa fokus menerima pengajaran, hanya mengganggu dengan utak-itik segala macam. Jadi hari ini semua guru sekolah angkat tangan dan angkat kaki. Anak ibu dipecat dari sekolah, anak yang kurang ajar dan bodoh ini. Tapi kenapa Edison sejarah membuktikan, dunia membuktikan menjadi salah satu orang yang paling hebat? Karena Nancy, Ibu Edison telah mempraktikkan 4 hal ini. Berlaku ramah, mengasuh, merawat, mengasihin, menjadi penolong buat anak ini dan penolong buat suaminya. Dan Edison satu contoh yang luar biasa. Sentuhan dari seorang ibu. Kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Siapa yang datang sama istrinya, sama mamahnya, coba lihat kiri kanan, katakan, mama hebat euy. Ya, para suami sadar apakah engkau bisa menyusuin?
Apakah engkau bisa merawat anak, giling gizi, ganti popok, ganti celana? Apakah suami ingat pada waktu Idul Fitri, pembantu nggak ada, babysitter nggak ada? Apakah Anda bisa betah di rumah 2-3 hari mencuci, merawat dan yang lain-lain? Sanggup? Karena itu ada banyak bapak-bapak setiap Idul Fitri main keluar mana saja, luar pulau, luar negeri, luar angkasa. Menghindari, merawat, menyusuin, mengasuh anak-anak, mencuci, mensetrika. Karena peran ini hanya bisa dikerjakan dengan luar biasa oleh istri kita. Indung budak, keren sekali. Sekarang bagian suami. Ayatnya ada, tampilkan. Untuk para suami, mari kita akan lihat. Ayatnya ke-10 dan ke-12. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kamu berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dari ayat ini dengan jelas, dengan akurat, dengan terperinci ada 8 fungsi utama seorang ayah. Ayo kita baca sama-sama. 1, role model yang paling kanan. Yang kedua, hidup kudus sama-sama. 3, adil. Yang keempat, nama baik. Yang kelima, menasehatin. Yang keenam, mengkuatkan. Yang ketujuh, disiplin. Yang kedelapan, sama-sama hidup benar sesuai kehendak Allah. Inilah fungsi utama ayah dalam keluarga. Kepala daripada Yesus adalah Bapa. Kepala daripada wanita adalah suami. Ayah. Ayah, kepala dalam bahasa aslinya adalah kepale. Kepale artinya adalah source, sumber. Ayah adalah sumber. Ayah adalah sumber income dalam keluarga. Ayah adalah sumber perlindungan untuk istri dan anak-anaknya. Ayah adalah sumber kerohanian anak. Ayah adalah sumber daripada visi dalam keluarga mau dibawa kemana. Ada seorang ibu ngomong gini, Pak Tim enak aja. Memang suami kepala, oke, alkitabiah. Tapi Pak Tim tahu gak istri itu adalah lehernya. Coba kau isi ngeplek. Suami ngeplek terus kan. Jadi saya lebih berkuasa. Saya kata nanti dulu. Anda pernah lihat gak ayam? Ayam dipotong. Kalau ayam dipotong set gitu ya. Muksita, muksitu, umbuksiang, ngansakitu. Oke? Tapi satu kali dipotongnya sampai putus. Apa yang terjadi? Itu ayam tanpa kepala. Langsung untang-antung kemana-mana. Ya. Nah begitu juga dalam keluarga. Kalau tidak ada ayah sebagai kepala yang membawa tujuan hidup, yang membawa visi, istri dan anak-anak akan kebingungan, luntang lantung dan gak punya tujuan yang pasti. Ayah adalah kepala, ayah adalah sumber. Katakan amin. Nah dengan singkat karena waktu saya ambil tiap poin 2. Role model dan hidup kudus. Saudara, saya bersyukur dalam musim kehidupan ini, hari-hari sekarang yang membuat hati saya happy adalah karena kehadiran
Koko Noah dan Noni Sarah, cucu. Beberapa tahun yang lalu di Switzerland, ketika Yayan minta saya dipoto, Pak, gerakannya. Biasa kan kalau dalam seminar umum saya selalu membuka 21, betul. Begitu saya lihat betul begini, saya nggak sadar Koko Noah 6 bulan ada di pangkuan kiri. Ketika saya nyebut, betul, Koko Noah ikut, betul. Dari sejak kecil, dia sudah mendapatkan impartasi role model. Hampir seminggu sekali saya datang bermain dengan cucu. Apa yang saya sentuh? Pertama rohaninya, belajar berdoa, mengucap syukur. Yang kedua adalah karakternya. Supaya dia baik sama orang, rajin, tekun, tidak membedakan suku, agama dan yang lain-lain. Jenius, cerita teka-teki, 150 cerita saya ceritakan setiap hari. Saya cari teka-teki di dunia ini di Google, kekumpul 200 teka-teki. Setiap teka-teki pasti tertawa-tawa supaya pintar. Yang ketiga adalah fisiknya, diajak lari, diajak berenang, diajak main karate, diajak, pokoknya fisiknya harus ada kegiatan. Nah, satu hari di Gedung Putih saya nanya, Koko bisa jumpalitan enggak? Enggak, Genpa. Genpa bisa? Bisa. Saya enggak sadar. Dulu saya jumpalitan umur 30 tahunan. Sekarang sudah lakcapji. 62 tahun. Begitu saya mau jumpalitan, ini kepala nempel dengan rumput yang buatan. Itu nyedudan, duk. Waduh. Tapi demi cucu, saya memaksakan jumpalit. Begitu berjumpalitan benar saudaraku. Itu kepala goyang saudaraku. Aduh, goyang. 62 tahun, kudu sadar diri. Kudu goyang. Wah, Koko Noah langsung kagum. Genpa hebat ya, pantasan Genpa jago silat, jago kungfu ya, Genpa hebat. Sekarang bagian Koko. Begitu dia mau jumpalit, dia lihat saya, Genpa, Koko ingin didampingin lagi sama Genpa. Aduh, saudaraku, demi cucu, saya berjumpalitan lagi. Begitu berjumpalit, Koko agak lama ini, tapi melihat role model, contoh grandpa-nya bisa jumpalit, dia juga bisa sukses. Ini dipoto saya juga nggak tahu sama supir. Bagi seorang anak, papa atau grandpa atau siapa role model. Mau saya sampaikan. Kembali kepada 8. Teladan adalah puncak tertinggi dalam dunia kepemimpinan. Role model adalah puncak tertinggi di dalam parenting. Hidupin apa yang kita katakan, hidupin apa yang kita sudah sampaikan. Nah, ayah adalah teladan. Sumber. Dia akan lihat apakah papanya secara spiritual cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Apakah papanya punya karakter yang rajin, bekerja, fighting spirit untuk mencari nafkah buat keluarga. Apakah papanya itu adalah orang yang sayang sama istri, sama keluarga. Apakah papanya memperlakukan dengan baik dan yang lain. Ini akan menjadi satu role model dalam kehidupan seorang anak. Role model tidak bisa dipatahkan dengan apapun juga. Ada saatnya Bapak Ibu teman-teman, 0 sampai 5 tahun, sentuhan yang terbesar adalah peran seorang ibu. 5 sampai 12 tahun itu adalah kombinasi antara peranan ayah yang 8 ini dengan peranan ibu yang 4 tadi. Tetapi 12 tahun ke atas itu adalah hanyalah menjadi apa? Menjadi sahabat.
lebih banyak sharing, lebih banyak meminta pendapat dan yang lain. Ini adalah dua hal. Saya ambil 3 dan 4. Seorang ayah harus adil. Memperlakukan kepada istrinya dan kepada anak-anaknya. Di Alkitab dengan jujur ada ayah-ayah yang tidak adil. Ishak punya anak yang pertama Esau, macho man, dekat dengan papahnya. Tapi adiknya Yakub lebih dekat feminim, dengan mamahnya. Yakub tidak ada gambaran ketegasan, karisma seorang ayah. Karena ayahnya tidak pernah menyentuh. Dan akhirnya agak feminim. Esau berburu hunting setiap hari. Hunting. Berburu celeng, berburu harimau, berburu ikan koi yang ada anting-antingnya. Dan yang lain-lain. Dan akibatnya ketika Yakub berkeluarga, menikah 2 kali dengan Lea, melahirkan 10 orang anak. Dengan Rahel, lahir Yusuf dan Benyamin. Tetapi dosa diulang kembali. Yakub berlaku sebagai ayah yang tidak adil. Dia fokus hanya menyentuh, mewariskan kangfei generasi hanya kepada 2 anak ini. Dan 10 anak lain, Ruben dan adik-adiknya, menjadi sangat marah. Menjadi benci, iri hati, luka batin, kucok, kurang cocok. Bahkan dia mau membunuh Yusuf karena seorang ayah yang tidak adil. Seorang ayah harus adil. Tidak boleh membedakan antara anak pria dan anak wanita. Mereka diciptakan Tuhan spesial dan unik. Seorang ayah harus adil. Mengasihin mama saya yang sangat baik. Tapi saya juga mengasihin mertua saya. Karena dia juga adalah mama daripada istri dan popoh daripada cucu-cucu saya. Seorang pria harus adil dalam kehidupannya. Ini yang akan membuat keluarga menjadi harmonis. Begitu seorang ayah tidak adil, maka anak-anak akan tumbuh perselisihan. Itulah yang terjadi. Bahkan di Bandung ada beberapa yang sampai bermusuhan, bahkan saling membunuh satu dengan yang lain. Kenapa? Karena ayah tidak adil dan tidak menjaga nama baik. Saya akan ambil yang bagian 5, 6, 7. Menasihati, menguatkan hati, meminta dengan sangat disiplin. Kenapa 3 hal ini harus dilakukan oleh ayah, bukan oleh ibu? Karena ibu cenderung lebih terlalu sayang emosional. Apa saja dikasihkan, bahkan terlalu over kasih. Satu pihak lembut hatinya bagus, tapi kurang ada disiplin. Oke? Dan ibu biasanya cenderung cerewet, karena toiletnya ada 20. Nah, ketika ibu mengasih nasihat pendidikan, maka anak tidak mau mendengar secara umum. Ya, karena selalu omongannya ada mandi, makan, doa, PR, dan bobo. Begitu orang tua mulutnya dibuka, si anak udah tahu mandi, makan, jangan main game. Karena ibu-ibu juga bukan menasihatin, tapi ketika ngomong sama anak ngadu mah itu ngadu mah. Ayahlah yang memberikan nasihat. Ayahlah yang memberikan encourage motivasi. Ayahlah yang bisa mendisiplin. Saya punya 2 orang anak, anugerah Tuhan. Ya, Sheni dengan Henry. Di atas tampilkan. Sheni adalah anak yang sangat baik. Luas, supel. Sup kadi itu sup kadia napa. Jika bapakna
people oriented. Dari sejak kecil dia gampang diatur. Dari sekolah, dari kecil. Tapi ada bagian seorang ayah harus menyentuh. Pada waktu umur 15 tahun, Sheni datang ke tempat saya, duduk. Dan dia lihat mata saya dan ngomong gini, Papa, boleh nggak pacaran? Pacaran, aduh 15 tahun, 3 SMP. Zaman dulu, aku kan pengkhotbah dan youth pastor. Ngajar para mahasiswa, anak youth termasuk begini Andrew, Yosi, Kokis, pacaran sebaiknya sesudah kuliah. Atau selesai kuliah. Tapi anak sendiri, aduh 15 tahun, masih caputuo, hayang bobogohan, aduh. Beberapa saat kemudian dia datang lagi, Pak, kau pacaran boleh nggak dicium? Aduh dicium. Saya kebayang itu bapak-bapak kumisnya seperti gagang telepon, getek atuh. Ketika saya tanya, ngobrol, kamu serius? Serius Pak, saya jatuh cinta, fall in love. Sama siapa? Sama si Anu, ini. Siapa dia? Anu. Kalau dia gentle, suruh datang ke papa. Nah datanglah pemuda itu. Beda 5 tahun, umur 20. Begitu datang duduk, lihat, wah kaset benar. Tapi saya agak kaget di sini tato. Dan pada waktu berenang bersama-sama, dibuka semua, wah penuh dengan kemuliaan Allah. Tapi ketika saya ngomong, saya doa, saya dapat damai sejahtera. Kalau kamu jatuh cinta, silakan. Tapi papa sebagai papa, sayang sama Sheni. Gak mau kamu hancur, luka hati ditinggal pacar. Dan Sheni, kalau kamu pacaran dengan ini, dia masih muda. Dia punya segalanya. Kamu akan banyak patah hati dan menangis. Saya terima pi. Yes? Benar. Selama 8 tahun ada banyak suka, duka dan yang lain-lain. Karena itu pada waktu umur 17 tahun, saya datangin Sheni, dirayakan. Sweet 17. Saya pasang cincin kegadisan di jari manis Sheni. Sampai si pemuda itu dipanggil, hei kamu kesini, saksikan nih. Sheni akan menjaga kekudusan, menjaga kesucian sebagai anak Allah. Sampai satu hari cincin ini papa akan cabut lagi dan akan diganti dengan cincin dari suami. 8 tahun kemudian di dalam konseling pernikahan sama Andi Setiawan, Sheni ditanya, Rehan ditanya, dua-duanya pun hidup dalam kekudusan, dalam kesucian, dan dalam kegadisan. Ketika saatnya pemberkatan, saya maju ke depan sebagai ayah. Dan saya menangis dan hadirat Tuhan sangat kuat sekali. Dan saya cabut cincin Sheni. Sheni, karena Tuhan kamu bisa menjaga kekudusan, kesucian sampai akhir, saya cabut. Dan Rehan mengasih cincin pernikahan yang melambangkan dua sudah menjadi satu. Resmi menjadi suami istri. Kasih tepuk tangan. Siapa? Tugas siapa? Bukan tugas pendeta. Bukan tugas konselor. Tapi tugas seorang mama dan papa menasihatin, menguatkan dan meneguhkan. Nah anak kedua dengan cepat beda. Lebih tegas, lebih hitungan. Segala sesuatu itu diinikan. Kalau ada bakso 10, mama, papa, cici udah kenyang ya, makan sendirian. Belum aja ngomong. Nah, dan air mata yang paling banyak dalam hidup saya tersungkur di bawah kaki Tuhan adalah untuk Henry, anak saya yang kedua. Saya adalah salah satu orang tua mungkin yang paling sering dipanggil oleh sekolah. Dari SMP sampai SMA.
Satu kali saya datang ke BPK Penabur, yang nyambut Ibu Boni kepala sekolah. Saya itu pembicara hampir 10 tahun di BPK Penabur. Ada yang sering ketemu kan? Saya pembicara parenting, menjadi orang tua yang baik. Tapi saya dipanggil sama sekolah sendiri. Pak, hari ini gak ada seminar Pak, kenapa datang? Enggak Bu, dipanggil. Dipanggil ada apa? Sama siapa? Wali kelas. Oh Henry ya. Hehe. Dan saya duduk terus menerus. Dan wali kelas ceramah saya, kepada saya tentang parenting. Iya Pak, saya salah Pak. Ya, tanda tangan. Henry jadi anak baik ya. Minggu depan saya dipanggil lagi. Kuda apa yang paling menyebalkan? Ku datang lagi. Tapi itu yang terjadi. Tapi dengan proses air mata, menasihati, menguatkan, meneguhkan. Hari ini Henry sudah selesai kuliah. Hari ini Henry sudah kerja di Cafe Rama dan sudah punya yang terbaik dalam hidupnya. Dan saya percaya dengan perpaduan ibu yang penuh kelembutan dan ayah yang punya 8 role model ketegasan dan yang lain-lain. Dan pada akhirnya dengan hidup benar yang ke-8, anak-anak kita akan menjadi anak panah yang tajam. Meraih kebahagiaan dan keberhasilan yang sejati. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin harus amin. Katakan amin. Nah 3 menit lagi kita akan selesai. Siapkan. Praise and worship majulah ke depan. Nah. Bagian ketiga dengan cepat saja, perpaduan ayah dan ibu akan menjadikan 4 tipe mendidik anak. Yuk kita lihat. Tipe pertama, orang tua yang penuh kasih tapi tanpa disiplin, tanpa aturan main, tanpa ada waktu jeda main game, tanpa dibatasin uang untuk jajan dan segala macam, akan melahirkan anak yang kurang ajar. Karena nggak ada batasan disiplin. James Dodson mengatakan di dalam keluarga harus ada orang yang ditakutin, direspekin di rumah. Kalau tidak anak akan jadi penjahat. Karena dunia saat ini akan sangat mempengaruhi dalam gadget, dalam teknologi. Di rumah harus ada minimal adalah 1. Saya sarankan ayah yang harus direspeki. Ayah yang harus menjadi penentu dalam keputusan. Nah anak akan respect. Nah ini disiplin harus diterapkan dalam keluarga. Oke? Yang kedua adalah disiplin tanpa kasih. Terlalu tegas, terlalu galak, terlalu banyak aturan. Dicerewetin, dimarahin, dipukulin. Tapi tanpa kasih sayang. Anak muncul menjadi anak pemberontak. Bukankah hari ini banyak geng motor, anak-anak yang dipenjara, anak-anak yang bullying? Lihat, kemungkinan besar adalah lahir karena tidak ada kasih sayang yang tulus dari mama papanya. Yang ketiga, yang paling bahaya, tidak ada kasih, tidak ada disiplin. Mama sibuk dagang, mama sibuk shopping. Ayah sibuk dengan hobi, ayah sibuk dengan hunting, ayah sibuk dengan bekerja. Bagus, tapi peranannya di rumah nggak ada. Nggak ada sentuhan kasih sayang, kelembutan, merawat, menyusuin, mendongeng. Nggak ada seorang ayah yang jadi role model, menasihati, motivasi. Akan muncul anak yang gampangan. Inilah yang dikatakan zaman sekarang, fatherless generation, generasi yang tanpa ayah. Akan muncul anak gampang putus asa, gampang mundur, gampang gonta ganti pacar seperti gonta ganti kaos kaki, gampang pindah kerja, gampang pindah gereja, dan akhirnya gampang bunuh diri. Nah, kita mau yang keempat, yang terakhir. Ayo kita bangkit berdiri. Haleluya. Oke. Yang keempat adalah tinggi kasih, tinggi disiplin. Ada saatnya kita mengasihin, ada saatnya kita berkorban,
ada saatnya kita lembut, tapi ada saatnya kita harus firm, tegas, keras, mendisiplin. Disiplin perbuatannya, pribadinya tetap disayang, akan muncul anak yang menjadi generasi unggul. Semua yang mau katakan amin. Amin. Haleluya.